Melati Ayu Lestari memandang saya sambil tersenyum sinis. Lihat mantan suamiku yang malang itu. Setelah bertahun-tahun, tetap saja miskin, tetap bukan siapa-siapa. Sekarang bahkan mengaku punya istri. Masih miskin, masih sendirian. Apa kamu menciptakan istri hayalan hanya supaya tidak malu? Raka Aditya Pranata? Saya menjawab dengan tenang, sudah 3 tahun. Ia menyeringai. Kamu memang tidak pernah berubah. Kalau benar begitu, di mana istrimu? Atau dia cuma ada di dalam imajinasimu? Saya tetap tenang. Istri saya sedang dalam perjalanan. Melati Ayu Lestari tertawa semakin keras. Tentu saja. Sampai-sampai kamu harus mengarang seluruh kisah pernikahan. Menyedihkan sekali. Saya hanya berkata singkat, saya memimpin PT Cakrawala Infrastruktur Nusantara. Kami baru saja menyelesaikan penandatanganan kontrak proyek infrastruktur dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa 2 hari sebelumnya saya telah menandatangani kontrak pembangunan infrastruktur senilai sekitar 6,7 triliun rupiah dengan pemerintah daerah. Nama saya Raka Aditya Pranata. Usia saya 42 tahun. Selama sebagian besar hidup saya percaya pada satu hal sederhana, yaitu nilai seorang pria tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan tentang dirinya di sebuah pesta, melainkan oleh apa yang ia bangun ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. 20 tahun bekerja di dunia konstruksi mengajarkan hal itu kepada saya, sedangkan pernikahan mengajarkannya dengan cara yang jauh lebih berat. 8 tahun lalu, Melati Ayu Lestari, mantan istri saya, meninggalkan rumah sederhana kami di Tebet, Jakarta Selatan, membawa 2 koper seolah-olah ia sudah meninggalkan hubungan kami jauh sebelum mengemas barang-barangnya. Saya tidak mengejarnya sampai ke Jalan Tebet Raya, tidak menelepon keluarganya untuk memohon kesempatan kedua. Saya membiarkannya pergi lalu memilih diam. Banyak orang mengira diam berarti hancur, padahal keduanya sama sekali berbeda. Itulah sebabnya saya berada di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada sebuah malam Sabtu di bulan Oktober, menghadiri reuni alumni SMA Negeri 6 Jakarta, reuni pertama yang saya datangi sejak perceraian. Saya duduk di bagian belakang sambil memegang segelas air es, mendengarkan tawa mantan istri saya menggema di seluruh ruangan seperti dulu setiap kali ia merasa dirinya menang. Lihat Raka Aditya Pranata di sana. Ujar Melati Ayu Lestari cukup keras hingga banyak orang menoleh. Wajahnya masih sama kusamnya. 8 tahun setelah bercerai, tetap saja hidup sendirian. Ada orang yang tidak pernah berhasil keluar dari lubang yang mereka gali sendiri. Teman-temannya tertawa, lalu seseorang yang tidak saya kenal menimpali, bukankah dulu dia selalu bermimpi membangun sesuatu yang besar? Sepertinya sekarang yang tersisa hanya kesombongan dan sabuk perkakas. Saya tidak menjawab sepatah kata pun. Saya hanya memperhatikan. Tak seorang pun di ruangan itu mengetahui bahwa 2 hari sebelum reuni tersebut, tim hukum perusahaan saya telah menyerahkan seluruh dokumen akhir kontrak proyek infrastruktur senilai sekitar 6,7 triliun rupiah dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 18 bulan kerja keras berakhir hanya dengan menunggu satu tanda tangan terakhir. Dan nama yang tercantum di dokumen itu adalah nama saya sendiri, bukan sekadar nama perusahaan. Melati Ayu Lestari tidak mengetahui semua itu. Namun malam itu ada hal lain yang juga sedang terjadi tanpa saya pahami sepenuhnya. Seorang pria yang berdiri di samping mantan istri saya terus memperhatikan jam tangan baja peninggalan ayah saya, bukan wajah saya. Tatapannya bukan karena kagum, melainkan seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Sebelum melanjutkan kisah ini, saya ingin mengingatkan pesan yang selalu diucapkan nenek saya, Sri Wahyuni Pranata, ketika duduk di kursi goyang di teras rumah kami di Jalan Tebet Barat Dalam, kursi tua yang sudah berderit sejak masa Presiden Soekarno. Beliau selalu berkata,
Nak, orang yang paling keras membicarakan kegagalanmu biasanya adalah orang yang paling takut melihatmu membuktikan bahwa mereka salah. Dan seperti banyak nasihatnya yang lain, kali ini pun beliau benar. Sekarang mari kembali ke 2 hari sebelumnya, karena di sanalah kisah ini sebenarnya dimulai. Hari Kamis itu langit Jakarta mendung kelabu seolah belum memutuskan akan turun hujan atau tidak. Saya sedang mengendarai mobil pickup proyek di Jalan Tol Profesor Dr. Sediatmo. Sementara secangkir kopi di tempat gelas mulai mendingin ketika undangan reuni masuk ke ponsel saya. Sahabat lama saya, Farah Anindita, adalah orang yang terus membujuk saya untuk datang. Melalui telepon, dengan nada tegas yang sama seperti ketika kami masih duduk di kelas 10, ia berkata, "Sudah 8 tahun kamu membangun kembali hidupmu dalam diam." Raka Aditya Pranata. Farah Anindita berkata kepada saya, "Datanglah ke reuni itu bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi untuk benar-benar menutup lembaran masa lalu." Saya hampir saja menolak. Selama 8 tahun terakhir saya telah membangun kehidupan yang tenang dan bermakna, memiliki rumah yang nyaman di Pantai Indah Kapuk, seorang istri yang mencintai saya dengan tulus, serta pekerjaan yang saya banggakan. Saya tidak membutuhkan pengakuan dari Melati Ayu Lestari untuk merasa berharga sebagai seorang pria. Namun, ada bagian dalam diri saya yang ingin kembali memasuki ruangan itu sekali saja. Bukan sebagai pria yang pernah ditinggalkan dalam keadaan hancur, melainkan sebagai diri saya yang sekarang. Maka pada Sabtu malam saya mengenakan setelan jas abu-abu arang yang sederhana, tanpa kemewahan ataupun maksud untuk menarik perhatian. Saya berangkat seorang diri menuju Hotel Indonesia Kempinski Jakarta karena Nadira Kirana Pranata, istri saya, masih mengikuti rapat Dewan Pengurus Yayasan Lentera Pendidikan Nusantara. Yayasan itu membantu pendidikan anak-anak kurang mampu di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, sesuatu yang selalu lebih ia utamakan daripada pesta ataupun reuni. Ia berjanji akan menyusul saya setelah rapat selesai. Aroma bunga segar dan kopi hangat memenuhi lobi hotel. Di dekat lift, sebuah trio musik jazz memainkan alunan lembut yang membuat suasana terasa tenang seolah seluruh bangunan sedang menahan napas sebelum sebuah pertunjukan besar dimulai. Di luar, hujan rintik mulai membasahi jendela yang menghadap ke Jalan MH Tamrin, sementara pantulan lampu-lampu kota berkilauan di atas jalan yang basah. Saya merapikan jas di depan cermin lift, menarik napas panjang, lalu kembali mengingat alasan saya datang. Saya datang bukan untuk membuktikan siapa diri saya, melainkan untuk menutup pintu yang telah terbuka selama 8 tahun. Ketika memasuki Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta di bawah cahaya lampu kristal yang hangat dan iringan musik jazz, wajah pertama yang saya lihat adalah Melati Ayu Lestari. Ia tersenyum kepada saya seperti seseorang yang merasa telah memenangkan segalanya. Sambil melangkah mendekat dan memegang segelas minuman, ia berkata cukup keras agar semua orang mendengar, "Lihat siapa yang akhirnya datang." "Jadi kamu masih sendirian, Raka Aditya Pranata? Atau kamu masih bekerja di proyek sambil berharap suatu hari nanti ada orang yang memperhatikanmu?" Saya menatap matanya dengan tenang. "Tidak," jawab saya singkat. "Saya sudah menikah." Selama beberapa detik seluruh kelompok teman lama di sekelilingnya terdiam. Kemudian Melati Ayu Lestari tertawa keras, tawa yang terdengar dibuat-buat seolah ingin meyakinkan seluruh ruangan sebelum meyakinkan dirinya sendiri. Tak seorang pun mempercayai ucapan saya saat itu. Mereka sama sekali tidak tahu betapa cepatnya anggapan mereka akan terbukti salah. Melati Ayu Lestari kembali tertawa sambil berkata, "Menikah? Sungguh lucu. Kalian semua dengar, kan? Raka Aditya Pranata bilang dia sudah menikah. 8 tahun hidupnya tidak juga mapan, tapi sekarang tiba-tiba punya istri yang tidak pernah didengar siapapun." Saya tetap berbicara dengan tenang. "Sudah 3 tahun. Ia mengulang pelan, 3 tahun, lalu melanjutkan dengan nada mengejek, "Kalau begitu,
Di mana istri misteriusmu malam ini? Masih di rumah? Atau sebenarnya dia hanya ada di dalam kepalamu? Di sampingnya berdiri seorang pria yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Penampilannya sangat rapi dengan jas mahal yang justru terlihat kurang pas di tubuhnya. Belakangan saya mengetahui namanya adalah Bagas Wiratama. Hal pertama yang menarik perhatian saya bukanlah wajahnya, melainkan sorot matanya yang terus-menerus mengarah ke jam tangan baja peninggalan ayah saya yang sudah 6 tahun saya kenakan setiap hari. Ia tidak memandangnya dengan rasa kagum, tetapi seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu di dalam pikirannya. Saya menjawab singkat, istri saya sedang menyelesaikan rapat dan sebentar lagi akan tiba. Melati Ayu Lestari mengibaskan tangannya seolah mengusir sesuatu yang tidak penting. Tetap saja sama. Masih miskin, masih sendirian, meskipun malam ini kamu membawa cerita tentang istri yang tidak pernah ada. Saya membiarkan semua ucapan itu berlalu tanpa membiarkannya menetap di hati saya. Saya sudah belajar bahwa kemarahan ibarat tamu buruk. Jika dibiarkan terlalu lama, ia akan menghancurkan rumah yang kita bangun sendiri. Pelajaran itu saya dapatkan dengan cara yang tidak mudah. Namun harus saya akui, kata-kata Melati Ayu Lestari malam itu sempat membawa pikiran saya kembali ke masa lalu yang telah lama berusaha saya tinggalkan. Saya masih ingat sebuah malam di Tebet, Jakarta Selatan, ketika hujan turun begitu deras hingga memantul dari permukaan jalan di depan Jakarta Convention Center. Saya berdiri di luar hanya dengan jaket tipis yang sudah basah kuyup, menunggu Melati Ayu Lestari menyelesaikan acara jejaring profesional untuk program sertifikasi yang sangat ia inginkan. 2 minggu sebelumnya saya telah menjual 1 set alat pertukangan rangka bangunan peninggalan kakek saya, alat baja terbaik yang dahulu saya gunakan saat mengerjakan proyek-proyek konstruksi pertama dalam hidup saya, hanya agar ia bisa membayar biaya pendaftaran. Saya tidak pernah menceritakan dari mana uang itu berasal. Saya tidak membutuhkan ucapan terima kasih darinya. Saya hanya ingin memberinya kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Ketika akhirnya Melati Ayu Lestari keluar dan melihat saya berdiri dalam keadaan basah kuyup, ia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih. Ia memandang saya seolah saya hanyalah beban, lalu berkata, "Kenapa penampilanmu begitu menyedihkan?" Saat itu saya tidak menjawab apapun. Bahkan selama sebagian besar pernikahan kami, saya lebih sering memilih diam. Dulu saya mengira diam adalah bentuk kesabaran. Sekarang saya tahu saya telah keliru. Masih banyak malam lain yang serupa, mungkin lebih kecil kejadiannya, tetapi sama beratnya. Pernah selama berbulan-bulan saya mengambil giliran kerja tambahan dalam proyek renovasi gudang di kawasan industri Pulau Gadung hanya agar dapat membayar uang muka hadiah pernikahan untuk adik perempuan Melati, Larasati Lestari, tetapi kepada Ratnawati Lestari, ibunya, Melati Ayu Lestari mengatakan hadiah itu berasal dari uang dan idenya sendiri. Pada saat acara kumpul keluarga besar menjelang Idul Fitri, saya menempuh perjalanan pulang pergi selama 4 jam untuk memperbaiki pemanas air milik Dimas Saputra, sepupu laki-lakinya, tanpa meminta bayaran demi menjaga nama baik keluarganya. Ketika saya pulang ke rumah, yang menunggu hanyalah sepiring makanan yang sudah dingin di meja dapur dan pintu kamar yang tertutup rapat. Saat itu saya tidak pernah menganggap semua itu sebagai pengorbanan. Bagi saya, itulah cinta. Satu-satunya cara yang saya tahu untuk mencintai seseorang. Kini saya mengerti bahwa seorang pria bisa saja mencurahkan seluruh hidupnya kepada seseorang yang sejak awal sudah memutuskan tidak akan pernah menghargainya. Di tengah lamunan itu saya melihat Bagas Wiratama sedikit membungkuk ke arah Melati Ayu Lestari dan membisikkan sesuatu yang tidak dapat saya dengar dengan jelas. Sesaat kemudian matanya kembali mengarah kepada saya dengan tatapan penuh perhitungan sebelum segera berpaling. Melati Ayu Lestari tampaknya tidak menyadarinya karena ia terlalu sibuk mempertontonkan dirinya di hadapan para alumni yang perlahan mulai kehilangan minat. Saya kembali berkata dengan tenang, istri saya masih menyelesaikan rapat di Jakarta Pusat.
Sebentar lagi ia akan tiba. Melati Ayu Lestari memutar matanya sambil mencari dukungan dari teman-temannya. Tentu saja. Istri hayalanmu itu pasti akan datang. Benar-benar menyedihkan. Saya melirik jam tangan peninggalan ayah saya. Rapat Nadira Kirana Pranata seharusnya sudah selesai 20 menit yang lalu. Di dalam ruangan itu Melati Ayu Lestari baru saja mempermalukan saya di depan begitu banyak orang karena ia begitu yakin bahwa istri saya tidak pernah ada. Ia kembali menatap saya dengan rasa percaya diri yang semakin besar setelah mendengar tawa teman-temannya. Tahukah kamu apa yang paling menyedihkan? Katanya. Dulu kamu selalu bicara ingin membangun sesuatu yang besar. Lihat dirimu sekarang. Jas yang sama membosankannya, wajah yang sama lelahnya. Ada pria yang memang tidak pernah memiliki kemampuan untuk berhasil. Kata-katanya membuat saya teringat pada tahun-tahun ketika saya percaya bahwa jika saya bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih sabar, suatu hari ia akan melihat nilai diri saya. Saya teringat pria yang berdiri kehujanan di depan pusat konferensi itu, yang mengira harga dirinya harus diperjuangkan melalui malam-malam sunyi yang penuh pengorbanan. Namun pria itu sudah lama tidak ada. Saya telah meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Hanya Melati Ayu Lestari yang belum pernah menyadarinya. Diremehkan oleh seseorang selama bertahun-tahun menciptakan kelelahan yang aneh, seolah-olah menjadi bagian dari cuaca yang harus diterima setiap hari. Saya berhenti melawannya bukan karena menyerah, melainkan karena saya menemukan sesuatu yang jauh lebih layak diperjuangkan, yaitu membangun kehidupan yang begitu tenang, kokoh, dan bermakna sehingga tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun untuk tetap berdiri tegak. Oleh sebab itu, malam itu kata-kata Melati Ayu Lestari tidak lagi melukai hati saya seperti 8 tahun yang lalu. Semua ucapan Melati Ayu Lestari malam itu justru semakin memperjelas kepada saya bahwa tidak banyak yang berubah dalam hidupnya, sementara hidup saya telah berubah sepenuhnya. Saya menatapnya dengan tenang lalu berkata pelan, sebaiknya kamu berhenti sekarang. Aku tidak mengatakan ini untuk menyakitimu, hanya karena aku tahu kamu hampir mengucapkan sesuatu yang nantinya akan kamu sesali. Ia kembali tertawa, tetapi kali ini tawa itu terdengar berbeda. Di balik senyumnya saya sempat melihat kilatan keraguan yang hanya muncul sesaat sebelum ia kembali memasang topeng percaya dirinya. Berhenti, katanya sambil tersenyum sinis. Raka Aditya Pranata, aku tidak punya alasan sedikit pun untuk berhenti. Hidupku sudah sempurna. Aku punya Bagas Wiratama. Ia meraih lengan Bagas Wiratama dan menariknya lebih dekat seolah sedang memamerkan sebuah trofi. Lalu apa yang kamu punya? Hanya sabuk perkakas dan istri hayalan. Di belakangnya saya melihat seseorang yang saya kenal sejak tahun terakhir di SMA Negeri 6 Jakarta. Itu adalah Sekar Maharani Putri. Tatapannya tajam, sikapnya tenang, dan ia adalah tipe orang yang tidak pernah berbicara sebelum benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Kedua lengannya terlipat di depan dada, rahangnya mengeras, memperhatikan seluruh percakapan kami tanpa berkedip. Sejak sekolah dulu ia selalu menjadi orang yang berani mengatakan kebenaran, bahkan ketika semua orang memilih mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Kini ia bekerja sebagai auditor kepatuhan di PT Integritas Audit Nusantara, perusahaan yang menangani pemeriksaan kepatuhan dan verifikasi vendor untuk berbagai proyek pemerintah daerah. Pekerjaan itu membuatnya terbiasa melihat detail-detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Ada sifat manusia yang memang tidak pernah berubah, dan saat itu saya bersyukur Sekar Maharani Putri masih menjadi pribadi yang sama. Dari seberang ruangan ia menangkap pandangan saya. Ia tidak tersenyum, hanya memberikan anggukan kecil seolah sudah mengetahui sesuatu yang belum diketahui siapapun di ruangan itu. Saya kembali teringat ucapan Farah Anindita melalui telepon 2 hari sebelumnya ketika ia menyuruh saya datang untuk benar-benar menutup masa lalu. Saat itu,
Ketika saya masih mengemudi di jalan tol Profesor Dr. Sediatmo, saya sama sekali tidak menyangka bahwa begitu banyak pintu kehidupan akan terbuka pada malam ini. Ada pintu yang setelah kita lewati tidak pernah bisa ditutup kembali karena seluruh engselnya telah terlepas. Tiba-tiba dari arah pintu masuk saya mendengar suara daun pintu terbuka, langkah kaki di atas lantai marmer, lalu suasana ruangan berubah. Keheningan khas menyelimuti seluruh ballroom, keheningan yang selalu muncul tepat sebelum semua orang menoleh ke arah yang sama. Melati Ayu Lestari belum menyadarinya. Ia masih terus berbicara, masih tertawa, dan masih yakin bahwa posisinya aman. Padahal semuanya sudah berubah. Seseorang baru saja memasuki ruangan itu, dan malamnya akan berubah selamanya karena kehadiran orang tersebut. Pintu besar di ujung Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta terbuka lebar. Alunan musik jazz terasa seolah merendah dengan sendirinya ketika seluruh perhatian ruangan beralih ke satu sosok. Nadira Kirana Pranata melangkah masuk mengenakan kebaya modern berwarna biru malam yang anggun. Rambutnya ditata rapi, berjalan dengan ketenangan seorang perempuan yang tidak pernah membutuhkan pengakuan siapapun untuk merasa pantas berada dimanapun. Hampir semua kepala langsung menoleh. Seorang perempuan yang berdiri di dekat meja minuman berbisik kepada temannya dengan suara yang masih sempat saya dengar, "Bukankah itu Nadira Kirana Pranata, pendiri Yayasan Lentera Pendidikan Nusantara yang membantu sekolah-sekolah di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat?" Melati Ayu Lestari akhirnya ikut menoleh mengikuti arah pandangan semua orang. Saya melihat wajahnya perlahan kehilangan warna. Nadira Kirana Pranata berjalan lurus menghampiri saya, menggenggam kedua tangan saya dengan hangat, lalu mengecup pipi saya di depan seluruh tamu. "Maaf membuatmu menunggu, sayang," katanya lembut sambil tersenyum. "Rapat tadi berlangsung lebih lama dari yang kami perkirakan." Saat itu saya akhirnya memahami bahwa semua penghinaan Melati Ayu Lestari sepanjang malam sebenarnya bukan ditujukan untuk melukai saya. Semua itu hanyalah cara untuk menenangkan ketakutan yang terus ia simpan sejak pernikahan kami berakhir. Ketakutan bahwa meninggalkan pria yang setia demi mengejar status sosial mungkin adalah keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia membutuhkan banyak saksi untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa pilihannya benar. Menghina saya di depan orang-orang yang pernah menghadiri pernikahan kami bukanlah tanda kepercayaan diri, melainkan sebuah sandiwara yang ia pertontonkan kepada dirinya sendiri. Kehadiran Nadira Kirana Pranata di ruangan itu bukan sekadar kejutan baginya, melainkan wujud nyata dari kenyataan yang selama 8 tahun terus berusaha ia hindari. Akhirnya ketakutan itu menyusul Melati Ayu Lestari di satu-satunya tempat yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Bibirnya sempat terbuka, lalu kembali tertutup. Ketika akhirnya ia berbicara, nada suaranya sudah tidak lagi setajam sebelumnya. "Jadi, kamu benar-benar istri Raka Aditya Pranata?" Sebelum Nadira Kirana Pranata menjawab, ia mendekat hingga hanya saya yang dapat mendengarnya. "Jessica Jayanti meneleponku dalam perjalanan ke sini," bisiknya lembut. "Baru saja ada pemberitahuan masuk. Kontrak proyek infrastruktur itu resmi selesai sore ini. Tanda tangan terakhir sudah diberikan. Nilainya sekitar 6,7 triliun rupiah. Semuanya beres." Saya merasakan ketenangan memenuhi dada saya. Bukan ledakan kegembiraan, melainkan rasa damai yang hanya muncul ketika sebuah kabar baik tidak lagi dibutuhkan untuk membuktikan apapun kepada siapapun selain diri sendiri. Nadira Kirana Pranata kemudian berdiri tegak, menatap Melati Ayu Lestari, lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas tanpa sedikit pun nada pamer. "Benar. Saya adalah istri Raka Aditya Pranata, dan saya sangat bangga kepada suami saya. Istri saya berdiri di samping saya, nyata, bukan hayalan, bukan cerita yang dibuat-buat, tepat di ruangan yang selama hampir 20 menit terus menganggap keberadaannya hanyalah kebohongan." Seluruh ballroom mendadak sunyi.
Beberapa tamu bahkan masih memegang gelas minuman mereka di udara tanpa sadar karena terlalu terkejut untuk bergerak. Melati Ayu Lestari berusaha menguasai keadaan dengan senyum yang dipaksakan. Oh itu luar biasa. Aku sama sekali tidak tahu kalau Raka Aditya Pranata memiliki. Ia berhenti sejenak, memandang saya, lalu kembali menatap Nadira Kirana Pranata. Seseorang seperti kamu. Dengan senyum yang tetap hangat, Nadira Kirana Pranata menjawab, kebanyakan orang tidak pernah meluangkan waktu untuk benar-benar mengetahui apa yang dimiliki seseorang. Tidak ada sindiran dalam ucapannya, hanya sebuah kenyataan yang disampaikan dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, pikiran saya kembali pada pertemuan pertama kami 3,5 tahun yang lalu dalam sebuah acara penggalangan dana pendidikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu Nadira Kirana Pranata diam-diam menyumbangkan dana tanpa pernah diminta dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan tanpa mencari pujian. Ia sama sekali tidak mengenal saya malam itu. Ia hanya melihat saya membantu Pak Darmawan Santoso, seorang pria lanjut usia, mengangkat kursi-kursi lipat kembali ke ruang penyimpanan setelah acara selesai, ketika hampir semua tamu sudah pulang. Saat itulah ia berkata, kebanyakan pria pergi begitu tidak ada lagi yang memperhatikan. Saya menjawab bahwa saya bukan seperti kebanyakan orang. Ia tersenyum lalu berkata bahwa ia baru akan mempercayainya jika saya mampu membuktikannya dari waktu ke waktu, bukan hanya dalam satu malam. Dibutuhkan 2 tahun penuh dengan hari-hari biasa yang sederhana sebelum akhirnya ia benar-benar mempercayai saya. Tidak seorang pun di ballroom itu memahami bahwa hubungan kami tidak dibangun melalui satu tindakan besar yang dramatis. Kami membangunnya sebagaimana saya membangun seluruh kehidupan saya, yaitu dengan kejujuran yang dilakukan sedikit demi sedikit setiap hari, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Saya melihat perubahan kecil di mata Melati Ayu Lestari. Ia belum sepenuhnya memahami kenyataan, tetapi retakan pertama sudah muncul dalam keyakinannya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun ia benar-benar memperhatikan saya. Saya bisa melihat pikirannya mulai menghitung hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Mulai dari jas sederhana yang berkualitas, jam tangan peninggalan ayah saya yang sejak tadi diperhatikan Bagas Wiratama, hingga sosok Nadira Kirana Pranata yang ternyata dikenali oleh banyak orang di ruangan itu. Dengan hati-hati Melati Ayu Lestari kembali bertanya, jadi, sebenarnya sekarang kamu bekerja sebagai apa? Masih di bidang konstruksi? Saya menjawab singkat, saya memimpin PT Cakrawala Infrastruktur Nusantara. Hari ini kami baru saja menyelesaikan kontrak proyek infrastruktur dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya tidak menyebutkan nilai kontraknya karena memang tidak perlu. Ada kebenaran yang tidak membutuhkan suara keras, hanya membutuhkan waktu agar orang lain benar-benar memahaminya. Di samping Melati Ayu Lestari, Bagas Wiratama mulai menggeser posisi berdirinya. Untuk pertama kalinya sepanjang malam, wajahnya benar-benar memperlihatkan kegelisahan. Sejak awal ia terus mengamati saya seolah saya hanyalah persoalan yang mudah dihitung, tetapi kini semua perhitungannya mulai berantakan. Orang yang terbiasa membaca kelemahan orang lain selalu tahu kapan suasana sebuah ruangan mulai berbalik arah. Bagas Wiratama juga menyadarinya, hanya saja ia belum siap mengakuinya. Ia membungkuk mendekati Melati Ayu Lestari dan berbisik pelan. Saya tidak mendengar seluruh kalimatnya, tetapi saya sempat menangkap bagian akhirnya. Kamu tidak pernah bilang kalau dia benar-benar punya kekayaan sebesar ini. Melati Ayu Lestari segera menatap tajam Bagas Wiratama, memberi isyarat tanpa kata agar ia merendahkan suaranya. Namun semuanya sudah terlambat. Saya telah mendengar cukup banyak untuk memahami bahwa apapun janji yang pernah diberikan Bagas Wiratama kepadanya tidak pernah memasukkan kemungkinan bahwa pada akhir malam justru saya yang berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka. Bagus sekali, kata Melati Ayu Lestari sambil memaksakan senyum. Nada suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya.
Sungguh luar biasa, Raka Aditya Pranata. Aku ikut senang untukmu. Namun suaranya sama sekali tidak terdengar seperti orang yang bahagia. Ia terdengar seperti seseorang yang merasakan tanah di bawah kakinya perlahan mulai bergeser. Saya teringat pada diri saya yang dahulu, pria yang pernah berdiri di ruangan seperti ini sambil berharap akhirnya ada orang yang mengakui nilainya. Dulu saya mengira saat seseorang akhirnya merasa kagum kepada saya akan menjadi kemenangan terbesar dalam hidup. Kenyataannya tidak demikian. Saat momen itu benar-benar datang, saya tidak merasakan apa-apa selain ketenangan. Dan justru ketenangan itulah bentuk kebebasan yang sesungguhnya. Tangan Nadira Kirana Pranata tetap menggenggam tangan saya dengan hangat. Di seberang ruangan, Sekar Maharani Putri masih berdiri dengan kedua tangan terlipat sambil memperhatikan semuanya. Saya belum mengetahui apa yang sebenarnya ia ketahui. Tetapi dari sorot matanya saya yakin malam Melati Ayu Lestari masih jauh dari selesai. Berusaha menguasai keadaan, Melati Ayu Lestari kembali berbicara dengan nada yang dipaksakan ceria. Bagaimana kalau kita mengobrol lebih santai? Aku dan Bagas Wiratama pasti ingin mendengar lebih banyak tentang bisnismu. Bukan begitu, Bagas Wiratama? Namun Bagas Wiratama tidak langsung menjawab. Ia terus memandang saya seperti seseorang yang sedang menatap sebuah pintu yang sebentar lagi akan terbuka dan memperlihatkan sesuatu yang sama sekali tidak ingin ia hadapi. Saya memandang Melati Ayu Lestari, dan untuk sesaat saya justru merasa iba. Bukan kepada perempuan yang 20 menit lalu mempermalukan saya di depan semua orang, melainkan kepada dirinya yang masih belum menyadari betapa besar perubahan yang akan segera terjadi. Sejak awal malam ia terus membangun cerita bahwa hidup saya telah hancur. Dan bahkan sekarang pun ia masih berusaha mempertahankan cerita itu agar tetap terlihat benar. Rasanya aneh melihat seseorang terus berpegang pada gambaran lama tentang diri kita yang sebenarnya sudah lama tidak ada. Seperti orang yang terus mencari saklar lampu di ruangan yang sudah direnovasi total. Ia belum menyadari betapa banyak hal yang tidak diketahuinya. Saat itu seorang pelayan hotel melintas membawa nampan berisi minuman ringan. Dan dari belakang saya terdengar beberapa alumni menyebut nama dana beasiswa Cakrawala SMA Negeri 6 Jakarta. Dana beasiswa yang selama 6 tahun saya biayai diam-diam tanpa pernah mencantumkan nama saya sebagai donatur. Tidak seorang pun di ruangan itu, termasuk Melati Ayu Lestari, pernah mengetahui bahwa saya berada di balik semua itu. Sekar Maharani Putri juga mendengarnya. Ia memandang saya sejenak seolah meminta izin untuk berbicara. Saya membalas dengan anggukan kecil. Apapun yang akan ia ungkapkan berikutnya, malah Melati Ayu Lestari akan menjadi jauh lebih berat. Ia mengira bagian tersulit dari malam itu telah berlalu, padahal semuanya bahkan belum benar-benar dimulai. Tanpa menunggu siapapun mempersilahkannya, Sekar Maharani Putri berjalan ke tengah lingkaran para alumni dengan langkah tenang dan mantap, seperti seseorang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menyampaikan kebenaran. Melati Ayu Lestari, katanya dengan suara yang jelas terdengar di seluruh ballroom, cukup sampai di sini. Melati Ayu Lestari menoleh dengan wajah terkejut. Sekar Maharani Putri, ini bukan urusanmu. Dengan kedua tangan masih terlipat, Sekar Maharani Putri menjawab tanpa sedikit pun ragu, justru ini urusanku. Karena selama bertahun-tahun beberapa dari kami mengetahui dengan tepat seperti apa sebenarnya Raka Aditya Pranata. Sementara kamu menghabiskan seluruh malam ini berpura-pura seolah-olah kenyataannya berbeda. Ia berhenti sejenak hingga seluruh ruangan benar-benar sunyi. Lalu ia melanjutkan, yang tidak diketahui sebagian besar orang di ballroom ini adalah bahwa selama 6 tahun terakhir Raka Aditya Pranata diam-diam membiayai seluruh dana beasiswa Cakrawala SMA Negeri 6 Jakarta. Setiap siswa penerima beasiswa yang selalu kalian beri tepuk tangan pada setiap malam temu alumni mendapat kesempatan belajar berkat dirinya. Ia tidak pernah mencantumkan namanya di prasasti donatur. Ia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, bahkan kepada saya.
Saya sendiri baru mengetahuinya secara tidak sengaja ketika memeriksa dokumen dana beasiswa beberapa bulan yang lalu. Seketika seluruh ruangan bergemuruh pelan. Para alumni saling berpandangan, bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai sudut ballroom, dan ekspresi keterkejutan perlahan menyebar ke wajah hampir setiap orang yang hadir. Seseorang di bagian belakang ballroom berkata dengan suara penuh keterkejutan, "Tunggu dulu, jadi selama ini Raka Aditya Pranata yang membiayai semua itu?" Saya merasakan dada saya mengencang sekaligus terasa ringan dalam waktu yang bersamaan. Pikiran saya melayang pada cek pertama yang saya tulis 6 tahun lalu, sendirian di meja makan kayu jati rumah saya lewat tengah malam. Saat itu saya berkata kepada diri sendiri bahwa kebaikan tidak membutuhkan nama saya agar memiliki arti. Saya sempat membayangkan suatu hari nanti saya akan merasa bangga jika kenyataan itu diketahui banyak orang. Namun ketika Sekar Maharani Putri mengatakannya di depan seluruh ruangan, yang saya rasakan justru sesuatu yang berbeda. Saya merasa seolah sebuah pintu yang selama ini saya kunci rapat tiba-tiba terbuka tanpa pernah saya izinkan. Saya tidak pernah mengejar pengakuan, dan memang tidak pernah menginginkannya. Wajah Melati Ayu Lestari berubah pucat. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada satupun kata yang sanggup ia ucapkan. Namun Sekar Maharani Putri belum selesai. Ia berbalik menghadap Bagas Wiratama lalu berkata dengan tenang, "Dan kamu sebaiknya mendengarkan baik-baik, karena aku tahu persis apa yang kamu lakukan terhadap perusahaan Raka Aditya Pranata 2 tahun lalu. Kamu membuat dokumen penawaran subkontraktor palsu, menggunakan perusahaan cangkang serta rekening vendor fiktif untuk mengambil keuntungan dari proyek pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untung saja tim hukum dan tim audit perusahaan Raka Aditya Pranata menemukannya sebelum kerugian terjadi. Dan aku yakin Melati Ayu Lestari mengetahui semua itu." "Benar, bukan?" Seluruh warna di wajah Melati Ayu Lestari lenyap. Ia segera menoleh kepada Bagas Wiratama dengan suara bergetar. "Kamu bilang semua itu hanya salah paham. Kamu bilang..." "Jangan libatkan aku sekarang," potong Bagas Wiratama dengan nada datar sambil mundur setengah langkah, seolah ingin menjaga jarak darinya. Tangannya menggenggam erat gelas minuman hingga buku-buku jarinya memutih. Sikap percaya dirinya menghilang dalam sekejap, digantikan tatapan dingin penuh perhitungan, persis seperti tatapan yang sejak tadi ia arahkan kepada jam tangan peninggalan ayah saya. Ia tidak sedang memikirkan cara meminta maaf, melainkan menghitung jalan keluar terbaik bagi dirinya sendiri. Tidak jauh dari meja minuman, seorang perempuan berbisik kepada suaminya, "Pantas saja aku selalu bertanya-tanya bagaimana Bagas Wiratama bisa membeli apartemen mewah hanya dari pekerjaan sebagai konsultan." Di ruangan yang sudah tidak lagi berusaha menjaga sopan santun, kabar menyebar jauh lebih cepat daripada biasanya. Di tengah suasana itu, Farah Anindita datang berdiri di samping saya. Ia menghampiri sejak melihat semuanya mulai berantakan. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri dengan kedua tangan terlipat sambil memandang Melati Ayu Lestari, seperti seseorang yang sejak lama telah mengetahui badai ini akan datang. Dengan suara pelan yang hanya bisa saya dengar, ia berkata, "Bukankah sudah kubilang, menutup sebuah pintu dengan benar kadang membuat seluruh engselnya ikut terlepas?" Saya hampir tertawa mendengarnya. Hampir saja. Melati Ayu Lestari, yang masih berusaha menguasai dirinya, menoleh kepada kelompok teman-teman alumni yang sejak awal terus mendukung dan menertawakannya. Ia mencari tawa yang sama seperti 20 menit sebelumnya. Namun tidak menemukannya. Beberapa orang bahkan mulai berjalan menjauh menuju meja minuman, berpura-pura sibuk mengambil minuman baru agar tidak lagi terlibat dalam situasi itu. Sikap Bagas Wiratama yang menjauh darinya bukan sekadar pengkhianatan. Itu membuktikan ketakutan terbesar yang selama ini tidak pernah berani ia akui kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri, bahwa ia telah meninggalkan seorang pria yang benar-benar setia demi seseorang yang hanya setia kepada kepentingannya sendiri.
Selama ini ia hanya ingin memastikan dirinya tidak akan pernah lagi menjadi perempuan yang berdiri sendirian menunggu seseorang memperhatikan perjuangannya. Namun ketika ia memilih gengsi daripada ketulusan, ia justru membela pria yang langsung meninggalkannya begitu keadaan berubah. Bukan tuduhan Sekar Maharani Putri yang menghancurkannya malam itu, melainkan kenyataan bahwa seluruh kehidupan baru yang ia bangun ternyata berdiri di atas bentuk pengkhianatan yang sama dengan yang selama ini ingin ia hindari. Dengan wajah penuh keputusasaan, Melati Ayu Lestari kembali menatap saya. Seluruh kesombongan yang ia bawa sejak awal malam telah menghilang. Raka Aditya Pranata, jadi kamu sudah mengetahui semua rencana Bagas Wiratama sejak dulu, tetapi kamu tidak pernah mengatakan apapun? Saya menjawab dengan tenang, ya, saya sudah tahu. Tim hukum perusahaan saya menemukan semuanya. Kami menyelesaikannya melalui jalur hukum tanpa perlu membuat keributan. Ia menatap saya lama, seolah baru pertama kali benar-benar mengenal saya setelah 8 tahun berlalu. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Sebelum saya sempat menjawab, Nadira Kirana Pranata berbicara lebih dahulu dengan suara lembut tetapi tegas yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Karena masih ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui, Melati Ayu Lestari, kata Nadira Kirana Pranata dengan suara tenang namun tegas. Raka Aditya Pranata sudah mengetahui hubunganmu dengan Bagas Wiratama jauh sebelum gugatan perceraian diajukan. Seketika seluruh ballroom menjadi begitu sunyi hingga saya dapat mendengar bunyi es bergeser di dalam gelas minuman yang berada beberapa langkah dari tempat saya berdiri. Mata Melati Ayu Lestari membelalak, lalu perlahan dipenuhi air mata. Untuk pertama kalinya malam itu seluruh kepura-puraannya benar-benar runtuh. Jadi, kamu sudah tahu selama ini? Tanyanya lirih. Saya hanya mengangguk sekali. Ya, saya sudah tahu. Ia menatap saya tanpa berkedip. Kalau begitu kenapa kamu tidak pernah mengatakan apapun? Kenapa kamu membiarkan semua itu terjadi? Saya menjawab dengan suara yang tetap tenang, tanpa sedikit pun kemarahan. Hanya kejujuran yang selama ini saya simpan. Karena selama bertahun-tahun saya percaya jika saya tetap bersabar, bekerja lebih keras, dan tetap diam, suatu hari nanti kamu akan memilih saya dengan kemauanmu sendiri. Saya tidak ingin memaksamu. Saya hanya ingin kamu benar-benar melihat siapa saya. Saya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Dan pada akhirnya saya berhenti membutuhkan pengakuanmu. Dengan tubuh yang mulai gemetar, Melati Ayu Lestari menoleh untuk terakhir kalinya kepada Bagas Wiratama. Kamu pernah berjanji akan memberiku kehidupan yang tidak pernah bisa diberikan Raka Aditya Pranata. Kamu bilang aku tidak akan pernah mengkhawatirkan apapun lagi. Lalu kemana semua janji itu sekarang? Bagas Wiratama memandangnya dengan tatapan dingin yang nyaris penuh penghinaan. Jangan limpahkan semua itu kepadaku. Suara Melati Ayu Lestari semakin bergetar, kali ini tanpa lagi peduli siapa yang mendengarnya. Aku sudah berbohong demi kamu. Aku mengatakan kepada ibuku bahwa apartemen itu dibeli dengan cara yang sah. Malam ini aku juga mengatakan kepada semua orang di sini bahwa kamu adalah pilihan yang lebih baik daripada Raka Aditya Pranata. Tangannya bergetar hebat hingga minuman di dalam gelas tumpah membasahi pergelangan tangannya. Tetapi ia bahkan tidak menyadarinya. Bagas Wiratama hanya merapikan jasnya, seolah pikirannya sudah meninggalkan ballroom itu lebih dulu. Dengan nada datar ia berkata, itu masalahmu sendiri, Melati Ayu Lestari. Dari belakang saya terdengar seseorang berbisik pelan penuh iba, sebagaimana orang-orang yang lebih tua biasa bereaksi ketika menyaksikan musibah yang sebenarnya sudah lama mereka duga akan terjadi. Perlahan orang-orang mulai menjauh dari mereka. Tidak ada yang ingin berdiri terlalu dekat ketika semuanya benar-benar runtuh. Beberapa alumni yang 20 menit sebelumnya tertawa paling keras kini hanya menatap lantai, gelas minuman, atau ke arah lain,
menghindari wajah Melati Ayu Lestari. Saya tetap berdiri di sana sambil menggenggam tangan Nadira Kirana Pranata. Yang saya rasakan bukan kemenangan, bukan pula kepuasan. Hanya ketenangan yang begitu dalam, seolah sebuah pintu yang selama 8 tahun dibiarkan terbuka akhirnya tertutup rapat dengan sendirinya. Saya teringat pada malam-malam ketika saya membayangkan momen seperti ini akan datang. Dulu saya membayangkan akan mengucapkan kata-kata yang tajam untuk membalas semua penghinaan yang pernah saya terima. Namun ketika saat itu benar-benar tiba, tidak satupun kata seperti itu muncul. Dan saya sadar memang tidak menginginkannya. Ada keadilan yang datang melalui kemarahan dan teriakan, tetapi ada pula keadilan yang hadir ketika seseorang cukup diam dan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Saya menghabiskan 8 tahun untuk memahami perbedaan keduanya. Melati Ayu Lestari tidak lagi memandang saya. Ia hanya memandangi kehancuran malamnya sendiri yang seolah berserakan di lantai marmer Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, tepat di hadapan orang-orang yang selama ini begitu ingin ia buat terkesan. Sekar Maharani Putri kemudian melangkah mendekati saya dan berkata pelan agar hanya kami yang mendengar. Seharusnya aku mengatakan semua ini sejak bertahun-tahun lalu. Saya tersenyum tipis lalu menjawab, tidak. Kamu mengatakannya tepat pada saat yang paling dibutuhkan. Farah Anindita menepuk bahu saya sekali dengan lembut. Isyarat kecil itu terasa lebih berarti daripada pidato panjang apapun. Dengan suara pelan ia berkata, persahabatan sejati tidak membutuhkan banyak hal. Kadang cukup berdiri di samping seseorang ketika seluruh dunianya sedang berubah. Saya tidak lagi merasa perlu mengatakan apapun kepada Melati Ayu Lestari. Tidak ada lagi yang harus saya buktikan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, perasaan itu benar-benar sudah lebih dari cukup. Melati Ayu Lestari datang ke reuni malam itu dengan keyakinan penuh bahwa ia mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang. Namun kenyataan yang sedang terbentang di hadapannya membuktikan bahwa selama ini ia telah salah memahami segalanya. Malam itu Melati Ayu Lestari masih akan menghabiskan sisa waktunya untuk menyadari betapa kelirunya semua penilaiannya selama ini. Namun saya tidak berniat tinggal lebih lama menyaksikan semuanya. Saya menoleh kepada Nadira Kirana Pranata, dan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun kami sama-sama memahami bahwa sudah waktunya pulang. Dari belakang saya mendengar suara Melati Ayu Lestari, kini jauh lebih pelan dan kehilangan seluruh kepura-puraan yang selama malam itu ia pertahankan. Raka Aditya Pranata, tolong tunggu sebentar. Saya tidak menoleh. Kami berjalan keluar dari Hotel Indonesia Kempinski Jakarta menuju malam bulan Oktober yang cerah. Jalan MH Tamrin tampak tenang, hanya sesekali dilintasi mobil dan diterpa angin malam yang lembut. Seperti biasa, saya membukakan pintu mobil untuk Nadira Kirana Pranata. Lalu kami berkendara menuju rumah kami di Pantai Indah Kapuk, melewati deretan toko yang masih memancarkan cahaya keemasan. Selama beberapa menit pertama kami sama sekali tidak berbicara. Kedua tangan saya tetap mantap di kemudi sambil memandangi pemandangan kota yang terus bergerak. Sebuah toko roti sedang menutup usahanya untuk malam itu. Seorang petugas keamanan berdiri di bawah kanopi sambil memeriksa telepon genggamnya. Dan kehidupan Jakarta tetap berjalan seperti biasa tanpa mengetahui bahwa hanya beberapa kilometer dari sana sebuah kisah panjang baru saja berakhir. Ada sesuatu yang menenangkan ketika melihat sebuah kota terus bergerak, apapun yang baru saja runtuh atau lahir di dalam salah satu gedungnya. Dalam perjalanan itu saya teringat kepada ayah mertua saya, Sutrisno Kurniawan, seorang teknisi listrik yang menghabiskan lebih dari 30 tahun memasang instalasi listrik di berbagai rumah di Jakarta Barat hingga akhirnya harus pensiun karena kondisi lututnya. Dulu Nadira Kirana Pranata pernah berkata kepada saya bahwa ia tidak mencintai saya meskipun saya bekerja di lapangan dengan sabuk perkakas. Ia justru jatuh cinta karena pekerjaan itu, karena sejak kecil ia terbiasa melihat ayahnya pulang dengan tangan penuh kapalan dan menganggapnya sebagai lambang kehidupan yang jujur.
Itu bukan sekadar kenangan baginya, melainkan bentuk penghormatan terhadap kerja keras. Beberapa saat kemudian Nadira Kirana Pranata memecah keheningan sambil meletakkan tangannya perlahan di lengan saya. "Kamu belum pernah menceritakan semuanya kepadaku," katanya pelan. "Tentang buku itu." Saya menoleh sebentar. "Buku apa?" Ia tersenyum lembut. "Buku tulis spiral biru yang kusimpan kembali ke laci paling bawah meja kerjamu. 2 tahun lalu aku menemukannya saat membereskan ruang kerja. Isinya penuh dengan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan Melati Ayu Lestari kepadamu. Setiap penghinaan, setiap kata yang merendahkanmu, semuanya diberi tanggal seperti catatan harian." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Aku tidak pernah menanyakannya. Aku bukan marah. Aku hanya tidak mengerti. Baru malam ini aku benar-benar memahaminya." Saya tetap memandang jalan di depan sebelum menjawab. "Aku tidak menyimpan buku itu untuk membalasnya suatu hari nanti. Aku menyimpannya agar tidak pernah lupa pada diriku yang dulu. Diriku yang pernah membiarkan orang lain menentukan nilai hidupku." Saya menarik napas panjang. Setiap kali aku merasa ingin menyerah pada diriku sendiri, aku membuka satu halaman. Bukan untuk kembali merasakan sakitnya, tetapi untuk mengingatkan diriku bahwa aku tidak boleh kembali menjadi orang yang sama. Tidak pernah lagi. Saya masih bisa mengingat berat buku itu ketika berada di telapak tangan saya pada malam-malam yang tidak ingin saya kenang. Saya membaca kembali kata-kata lama itu bukan sebagai kebenaran, melainkan sebagai sesuatu yang harus saya buktikan salah. Anehnya, buku itu tidak pernah membuat saya membenci Melati Ayu Lestari. Buku itu hanya memastikan bahwa saya tidak lagi menganggap suaranya sebagai suara hati saya sendiri. Nadira Kirana Pranata menggenggam tangan saya lebih erat. "Setelah semua yang terjadi malam ini, sebenarnya kamu bisa saja membuang buku itu." Saya tersenyum kecil. "Mungkin sekarang memang sudah waktunya. Kurasa akhirnya aku tidak membutuhkannya lagi." Di luar, angin malam masuk perlahan melalui celah jendela mobil, dan kami kembali tenggelam dalam keheningan. Saya teringat pada begitu banyak malam ketika buku itu menjadi satu-satunya percakapan jujur yang saya miliki, bahkan dengan diri saya sendiri. Rasanya aneh membawa bukti tentang nilai diri sendiri selama bertahun-tahun tanpa pernah memperlihatkannya kepada satu-satunya orang yang mungkin sanggup ikut memikul beban itu. Ketika mobil berhenti di lampu merah di Jalan Kebon Kacang Raya, telepon genggam saya bergetar pelan di saku jas. Saya mengeluarkannya lebih karena kebiasaan daripada rasa ingin tahu. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak saya simpan, tetapi saya langsung mengenalinya. Pesan itu berasal dari Melati Ayu Lestari. "Maafkan aku atas semua yang terjadi malam ini, dan atas begitu banyak hal lainnya." Saya menatap layar cukup lama sementara lampu lalu lintas masih menyala merah. Penghapus kaca bergerak sekali melintasi kaca depan yang sebenarnya sudah kering. Nadira Kirana Pranata melirik ke arah saya tanpa bertanya apapun. Dengan suara lembut ia berkata, "Kamu tidak harus membalas pesan itu malam ini. Bahkan kamu tidak harus membalasnya sama sekali kalau memang tidak ingin." "Saya tahu," jawab saya pelan. Saya membalikkan telepon genggam itu dan meletakkannya di tempat gelas mobil. Ada pintu yang tidak perlu dibanting agar benar-benar tertutup. Kadang kita hanya perlu membiarkannya menutup perlahan dengan beratnya sendiri. Dan itu sudah menjadi jawaban yang paling tepat. Sepanjang sisa perjalanan kami hampir tidak berbicara. Ada keheningan yang memang tidak membutuhkan kata-kata karena sudah utuh dengan sendirinya. Lampu-lampu jalan di jalan tol Profesor Dr. Sediatmo memanjang menjadi garis-garis cahaya keemasan di balik kaca mobil. Di kejauhan, siluet laut yang gelap berpadu dengan langit malam yang lebih gelap lagi. Jakarta memiliki caranya sendiri untuk terlihat begitu jujur pada malam hari.
Tidak ada kepura-puraan, hanya angin, langit, dan kenyataan yang tersisa setelah hiruk-pikuk kota mereda. Saya menurunkan sedikit kaca jendela agar angin malam masuk ke dalam mobil. Entah mengapa, rasanya seperti akhirnya saya mengembuskan napas yang selama bertahun-tahun saya tahan sejak malam-malam penuh luka di masa lalu. Ketika kami tiba di rumah di Pantai Indah Kapuk, lampu teras sudah menyala seperti biasanya. Nadira Kirana Pranata selalu menyalakannya sebelum pergi, membuat rumah itu tampak hangat dan menenangkan di tengah gelapnya malam. Saya tetap duduk di dalam mobil beberapa detik lebih lama dari yang diperlukan, menikmati jalan yang sunyi, rumah yang kami bangun bersama, dan kenyataan bahwa kini istri saya duduk di samping saya, bukan berjalan meninggalkan saya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Nadira Kirana Pranata pelan. Saya menoleh kepadanya dan tersenyum. "Ya. Dan kali ini aku benar-benar baik-baik saja." Kami masuk ke dalam rumah tanpa langsung menyalakan semua lampu. Saya berdiri beberapa saat di lorong, mendengarkan suara-suara kecil yang memenuhi rumah, suara pendingin udara yang mulai bekerja dan kesunyian yang terasa begitu akrab. Itulah suara kehidupan yang tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Seperti hampir setiap malam, Nadira Kirana Pranata pergi ke dapur untuk menyiapkan air panas. Bukan karena kami selalu ingin minum teh, tetapi karena itu telah menjadi kebiasaan kecil yang menandai berakhirnya hari. 10 menit berdiri bersama di dapur dalam keheningan jauh lebih berarti daripada percakapan panjang. Saya duduk di meja makan kayu jati bekas yang kami beli pada tahun pertama pernikahan kami. Di salah satu sudutnya masih ada bekas lingkaran samar dari cangkir yang selalu disebut Nadira Kirana Pranata sebagai bagian dari cerita rumah kami. Duduk di sana membuat saya kembali memikirkan Melati Ayu Lestari yang masih berada di ballroom bersama kehancuran malamnya sendiri. Saya teringat bagaimana Bagas Wiratama meninggalkannya tanpa sedikit pun keraguan. Saya juga teringat 8 tahun ketika saya memilih diam, bekerja tanpa banyak bicara, dan tidak pernah merasa perlu menjelaskan diri kepada orang-orang yang sejak awal sudah memutuskan siapa saya. Pikiran saya kemudian kembali kepada diri saya yang dahulu, ketika saya masih tinggal di apartemen kecil di Tebet, Jakarta Selatan, duduk di meja makan yang sama pada pukul 2 dini hari sambil menghitung bagaimana satu penghasilan dapat memenuhi harapan 2 orang. Pria itu tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan duduk di dapur yang hangat seperti ini, ditemani perempuan yang benar-benar menghargainya. Saya bersyukur karena saya tidak membutuhkan persetujuan dari diri saya yang lama. Yang saya perlukan hanyalah terus hadir setiap hari, menjalani hidup dengan jujur sedikit demi sedikit sampai kehidupan yang saya impikan benar-benar menjadi nyata. Saya kembali teringat kepada nenek saya, Sri Wahyuni Pranata, yang dahulu sering duduk di teras rumah di Jalan Tebet Barat dalam sambil berkata bahwa nilai seorang pria ditentukan oleh apa yang ia bangun ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Selama 8 tahun saya terus menguji apakah nasihat itu benar. Bahkan ada saat-saat ketika saya berharap nasihat itu salah. Namun malam itu, ketika saya duduk di meja makan itu, saya akhirnya mempercayainya sepenuhnya. Bukan lagi sebagai sekadar kata-kata bijak, melainkan sebagai kenyataan yang telah saya jalani sendiri. Nadira Kirana Pranata datang membawa 2 cangkir teh melati hangat, lalu duduk di hadapan saya tanpa mengajukan pertanyaan lagi. Ia hanya menemani saya menikmati keheningan yang nyaman dan tidak tergesa-gesa, keheningan yang hanya dimiliki oleh 2 orang yang telah selesai mengatakan hal-hal yang benar-benar penting. Dalam cahaya lembut lampu dapur, sambil melihat kedua tangan Nadira Kirana Pranata memegang cangkirnya, saya akhirnya memahami sesuatu yang tidak akan pernah dimengerti oleh siapapun di ballroom tadi malam. Orang-orang mungkin akan selalu mengingat wajah pucat Melati Ayu Lestari, keterkejutan para alumni. Di seberang meja duduk seorang perempuan yang tidak pernah sekalipun meminta saya membuktikan apapun agar layak dicintainya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Hati saya dipenuhi ketenangan hingga saya tidak lagi merasa ingin mengulang kembali satu detik pun dari apa yang baru saja terjadi malam sebelumnya. Saya akhirnya benar-benar merasa pulang. Namun masih ada satu percakapan yang harus saya jalani. Percakapan yang akhirnya akan menutup seluruh kisah 8 tahun itu. Keesokan paginya saya berdiri di teras belakang rumah sambil memegang secangkir kopi, memandang deretan pepohonan yang mengarah ke Taman Suropati. Langit Jakarta tampak kelabu pucat, khas pagi setelah hujan. Di kejauhan seekor anjing milik tetangga sempat menggonggong 2 kali kepada petugas pengantar surat sebelum kembali diam. Suara-suara sederhana seperti itu dulu sering saya abaikan sebelum saya menyadari betapa berharganya pagi yang damai. Beberapa menit kemudian Nadira Kirana Pranata keluar mengenakan kardigan lamanya yang selalu ia pertahankan meskipun berkali-kali saya membelikannya yang baru. Ia menyerahkan secangkir kopi lagi kepada saya walaupun saya masih memegang secangkir kopi yang mulai dingin. Ia selalu berkata, kopi yang sudah dingin bukan kesalahan yang harus diperbaiki, melainkan pengingat agar kita memperlambat langkah. Kami berdiri berdampingan beberapa saat sebelum akhirnya ia berbicara. Kamu sudah tahu tentang perselingkuhan itu bertahun-tahun sebelum perceraian terjadi, katanya pelan. Tetapi kamu tetap bertahan. Kamu tetap mencoba. Saya mengangguk. Benar. Kenapa? Tanyanya lagi. Saya merenung beberapa saat sebelum menjawab dengan jujur. Karena dulu aku percaya bahwa kalau aku cukup berhasil, cukup sabar, dan cukup tenang, suatu hari Melati Ayu Lestari akan menyadari apa yang sebenarnya ia miliki. Aku berpikir jika aku terus membuktikan diriku, akhirnya ia akan memilihku sebagaimana aku selalu memilihnya. Saya menyesap kopi perlahan sambil memperhatikan uap hangatnya menghilang ke udara pagi. Namun di suatu titik aku berhenti membutuhkan pengakuannya. Yang benar-benar perlu melihat nilai diriku ternyata adalah diriku sendiri. Nadira Kirana Pranata menatap saya cukup lama. Seperti biasanya ketika ia hendak mengajukan pertanyaan yang sesungguhnya. Setelah semua yang terjadi, apakah kamu masih membencinya? Saya tersenyum kecil. Senyum yang terasa begitu ringan, mungkin senyum pertama yang benar-benar lahir dari hati sejak malam sebelumnya. Tidak, jawab saya. Aku sudah memaafkannya sejak lama. Yang belum pernah bisa kumaafkan sampai tadi malam adalah diriku sendiri. Diriku yang dulu percaya bahwa aku harus terus berkorban agar pantas dicintai. Pria yang berdiri kehujanan di depan Jakarta Convention Center, mengira sepatu yang basah dan dompet yang kosong adalah harga yang harus dibayar agar hidupnya berarti. Saya menggeleng perlahan. Sekarang aku tidak lagi berutang pembuktian kepada siapapun. Bukan kepada Melati Ayu Lestari, bukan kepada siapapun yang hadir di ballroom itu, bahkan bukan kepada diriku sendiri. Nadira Kirana Pranata kemudian menyandarkan kepalanya di bahu saya. Kami berdiri cukup lama sambil memegang cangkir kopi yang perlahan mulai dingin dan memperhatikan angin pagi menggerakkan pepohonan menuju Taman Suropati. Saya menyadari bahwa kemenangan terbesar saya malam sebelumnya bukanlah melihat dunia Melati Ayu Lestari runtuh di ballroom itu. Bukan pula ketika semua orang mengetahui tentang dana beasiswa Cakrawala SMA Negeri 6 Jakarta, bukan saat kebohongan Bagas Wiratama akhirnya terbongkar, bahkan bukan ketika Nadira Kirana Pranata memasuki ballroom dengan kebaya biru malamnya dan membuat seluruh ruangan menoleh. Kemenangan yang sesungguhnya jauh lebih tenang daripada semua itu. Kemenangan itu adalah berdiri di teras rumah saya sendiri keesokan paginya. Secangkir kopi di tangan, istri saya berada di samping saya. Dan untuk pertama kalinya saya benar-benar bebas dari kebutuhan akan tepuk tangan siapapun. Tidak ada ballroom, tidak ada perdebatan, tidak ada pengungkapan rahasia, dan tidak ada penampilan yang sempurna yang dapat memberikan kedamaian seperti itu. Kedamaian semacam itu harus dibangun sendiri. Pagi demi pagi, lama setelah tidak ada lagi orang yang memperhatikan apakah kita masih terus melangkah.
Pikiran saya kembali kepada buku tulis spiral biru yang masih tersimpan di laci paling bawah meja kerja. Saat itu juga saya memutuskan bahwa sudah waktunya melepaskannya. Bukan karena marah, bukan pula sebagai simbol untuk diperlihatkan kepada siapapun, melainkan dengan tenang, sebagaimana saya selalu melakukan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ada bab-bab kehidupan yang tidak membutuhkan penutup yang dramatis. Kita hanya perlu berhenti membukanya kembali. Sore harinya saya menelepon Farah Anindita untuk mengucapkan terima kasih karena telah meyakinkan saya agar datang ke reuni itu. Jadi kamu memang sudah tahu, bukan? Tanya saya kepada Farah Anindita. Kamu sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi? Ia tertawa kecil. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berlangsung. Aku hanya tahu bahwa akhirnya kamu sudah siap berhenti memikul semua beban itu sendirian. Setelah jeda singkat ia berkata dengan suara yang lebih lembut, nenekmu, Sri Wahyuni Pranata, pasti akan sangat bangga melihat caramu menghadapi semua yang terjadi malam itu. Raka Aditya Pranata. Kamu tetap setenang air yang tidak beriak. Saya tersenyum. Beliau selalu mengatakan bahwa kesabaran bukan berarti hanya diam tanpa melakukan apapun. Butuh hampir 20 tahun sampai aku benar-benar memahami maksudnya. Farah Anindita kembali tertawa pelan. Sebagian besar dari kita memang membutuhkan puluhan tahun untuk memahami nasihat yang nenek kita ucapkan hanya dalam beberapa detik. Begitulah cara kebijaksanaan bekerja. Ia tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu sampai kita siap memahaminya. Setelah sambungan telepon berakhir, saya masih duduk diam memikirkan kata-katanya. Saya sadar bahwa tidak semua warisan berbentuk uang atau harta benda. Ada warisan yang jauh lebih berharga, yaitu cara seseorang mengajarkan kita menjaga harga diri ketika seluruh dunia sedang menunggu kita runtuh. Kisah saya mengajarkan bahwa proses penyembuhan yang sesungguhnya hampir tidak pernah datang dengan peristiwa yang dramatis. Penyembuhan hadir melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar, sebelum kesedihan dan keraguan sempat menguasai hati. Jika malam ini Anda sedang merindukan seseorang, keluarkan cangkir lama yang pernah menemani perjalanan keluarga ke Gunung Bromo, letakkan di atas meja makan, lalu tuliskan 3 hal yang masih Anda syukuri tentang orang tersebut di dalam buku tulis spiral biru. Jika pagi hari terasa terlalu sunyi setelah memasuki masa pensiun, undang cucu yang paling kecil ke rumah, lalu buatlah kue sederhana bersama menggunakan mangkuk enamel merah peninggalan ibu dan penggilas adonan kayu yang telah menemani keluarga selama bertahun-tahun. Jika ada seseorang yang meremehkan Anda dalam pertemuan warga, pengajian, atau acara keluarga, Anda tidak wajib membela diri dengan kata-kata. Tuliskan saja perasaan itu, lipat kertasnya, lalu simpan di laci bersama kartu-kartu ucapan lama sebagai pengingat bahwa Anda memilih melanjutkan hidup daripada terus memikul luka. Martabat tidak lahir dari pidato yang indah. Martabat lahir ketika kita memilih merawat tanaman di halaman rumah daripada terus memikirkan penilaian orang lain. Ketika kita memilih duduk tenang di teras daripada memperpanjang pertengkaran, atau ketika kita memilih menelepon saudara perempuan kita daripada membuang tenaga untuk meyakinkan seseorang yang sejak lama sudah memutuskan tidak akan memahami kita. Raka Aditya Pranata tidak memenangkan malam itu karena memiliki kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan Melati Ayu Lestari. Ia menang karena selama bertahun-tahun diam-diam membangun kehidupan yang begitu kokoh sehingga tidak lagi membutuhkan pengakuan dari mantan istrinya untuk dapat berdiri tegak. Kedamaian seperti itu tersedia bagi siapapun yang mau membangunnya. Sedikit demi sedikit, melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana setiap hari. Seluruh kisah ini lahir dari pengalaman manusia, empati, keberanian, dan keyakinan bahwa kebaikan pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Penyempurnaan bahasa dilakukan dengan bantuan kecerdasan buatan agar pesan tentang keadilan, kasih sayang, dan keberanian menghadapi ketidakadilan dapat menjangkau lebih banyak orang. Cerita dan skenario dipersembahkan oleh Queen Fan,
pengembangan karakter serta konsep visual oleh Chris Nguyen, dan adaptasi skenario serta penyusunan adegan oleh David Nguyen, bersama sebuah tim yang dengan sepenuh hati menghadirkan kisah ini kepada para pembaca.